Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri. Nah, kalau dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang translasi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu pengertian dari refleksi. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat pada layar ya, apa itu refleksi. Nah, refleksi merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, oke. Kemudian sifat dari refleksi yang pertama yaitu bentuk benda dengan bayangan selalu sama. Oke, bisa kita lihat pada gambar wanita yang sedang bercermin ini ya. Jadi bentuk dari refleksi itu bentuknya selalu sama. Jadi kalau misalkan yang bercermin adalah seorang wanita, maka cerminan dari hasil pencerminan itu ya juga seorang wanita yang sama persis dengan yang sedang bercermin ini ya. Kemudian, sifat yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, jadi sifat yang kedua dari pencerminan, jarak wanita ini ya, wanita yang sedang bercermin ini ke cermin, kemudian jarak bayangannya ke cermin itu juga sama. Oke, ada beberapa rumus dari refleksi atau pencerminan. Nah, ini rumusnya ya. Jadi memang refleksi ini mau tidak mau harus kita hafal ya mungkin. Kalau tidak mungkin kita bisa mencoba mengerjakan latihan-latihan soal sehingga nanti kita bisa tahu dengan sendirinya ya, hafal dengan sendirinya. Nah, untuk rumus pertama. Kita lihat ketika kita mempunyai P, di mana P ini terdiri dari dua titik, yaitu titik X dan Y, ya, yang dicerminkan pada sumbu X. Nah, ketika kita cerminkan pada sumbu X, maka P aksennya atau bayangan atau pencerminannya itu akan menjadi X, min Y. Jadi yang berubah pada pencerminan ini adalah yang Y-nya menjadi min Y. Nah, kemudian ketika kita cerminkan pada sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya, kembalikan dari sumbu X tadi, pencerminan pada sumbu X. Nah, kemudian ketika kita cerminkan pada titik pangkal atau titik 0,0, maka semuanya akan berubah menjadi negatif ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita cerminkan pada garis Y, di mana Y-nya ini adalah sama dengan X, maka P aksennya itu atau hasil pencerminannya itu akan menjadi Y, X. Nah, selanjutnya ketika kita cerminkan pada Y sama dengan min X, maka akan menjadi min Y, min X. Kemudian ketika kita cerminkan pada Y sama dengan H, maka pencerminannya itu akan menjadi P aksennya akan menjadi 2H dikurang X, kemudian Y-nya tetap nilai Y-nya ya. Nah, nilai Y-nya tetap. Jadi yang kita cari adalah, yang kita operasikan itu adalah hanya yang X-nya saja. Kemudian untuk Y sama dengan K, nah jadi Y-nya tetap. Kalau tadi X sama dengan H, Y-nya tetap. Sekarang kalau Y sama dengan K, X-nya yang tetap ya. Jadi yang kita operasikan adalah yang Y-nya. Nah, kemudian ketika titik S itu adalah P, Q, maka P aksennya adalah 2P kurang X ya, kemudian 2Q kurang Y. Oke, untuk lebih pahamnya kita bahas bersama contoh soal berikut. Nah, soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Tentukan koordinat bayangan titik A 7,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, sekarang kita tulis dulu. Kita sekarang punya titik A. Nah, titik A-nya ini adalah min 7,2 ya, yang akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, yang akan dicerminkan pada sumbu X. Kita lihat rumusnya di sini. Ketika kita mencerminkan pada sumbu X, maka
yang akan berubah itu adalah Y-nya menjadi min Y. Nah, berarti di sini A aksennya ya, A aksennya ini akan menjadi X-nya tetap, berarti di sini tetap min 7, nah Y-nya berubah menjadi min Y. Berarti di sini kalau awalnya 2, berarti di sini menjadi minus 2. Begitu ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua. Nah, contoh kedua ini soalnya dituliskan koordinat bayangan titik A itu adalah 3,10. Oke, jadi titik awalnya adalah 3,10 yang kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y berarti kebalikannya ya. Kita gunakan rumus yang kedua ini. Berarti X-nya menjadi min dan Y-nya tetap. Berarti kalau seperti itu kita tuliskan X, Y. Nah, berarti pencerminannya ini menjadi min 3,10. Bisa dipahami ya, mudah sekali ini. Kemudian yang nomor 3, contoh ketiga. Kita punya soal, tentukan koordinat bayangan titik P ya. Titik P-nya ini adalah 7,8 ya kan. Jika dicerminkan berturut-turut, nah dengan garis X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 4. Nah, X-nya adalah min 2 dan X-nya adalah 4. Nah, di sini ada kata pencerminan berturut-turut. Nah, berarti nanti titik B-nya ini kita cerminkan sebanyak 2 kali dengan X sama dengan min 2. Setelah kita dapat hasilnya, baru kita lanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari dulu ketika dia dicerminkan terhadap X-nya sama dengan 2. Min 2 maksud saya ya. Nah, jadi rumus mana yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Ya. Jadi kita gunakan 2H kurang X. Oke. 2H kurang X, Y. Gitu. Baru kita masukkan angkanya. 7,8. Nah, kita lihat 2H hanya ini adalah min 2 di sini. Berarti kita kalikan dengan min 2 dikurang dengan X. X-nya adalah berapa? X-nya adalah 7, ya kan? Y-nya 8. Nah, sekarang kita operasikan. Ini menjadi 2 kali min 2 itu sama dengan min 4. Min 4 kurang 7,8. Oke. Jadi ini min 4 sama min 7 itu sama dengan min 11,8. Nah, ini untuk P aksen yang pertama ya. Oke, ini untuk P aksen yang pertama. Nah, selanjutnya pada soal kita harus mencerminkan lagi ke X sama dengan 4. Nah, berarti hasilnya ini P aksen min 11,8 itu kita cerminkan lagi X sama dengan 4. Rumusnya sama ya. Berarti ini P aksen double aksen ya. Berarti ini 2H kurang X, Y. Berarti min 11,8 itu sama dengan 2H. 2 dikali 4 dikurang dengan min 11,8. Nah, maka ini min 11,8 akan menjadi 2 kali 4 sama dengan 8 plus 11 ya kan, 8. Maka ini double aksen ya. P aksen min 11,8. Nah, titik bayangan P aksen double aksennya 8 tambah 11 yaitu 19,8. Jadi hasilnya adalah 19,8. Oke. Kita lanjut lagi. Contoh keempat. Nah, contoh keempat. Ini adalah sama seperti nomor 3 tadi. Nah, kalau tadi terhadap garis Y, X, sekarang terhadap garis Y ya. Sekarang kita tulis P
awalnya, titik awalnya itu adalah min 3,8 yang akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 12. Begitu kan? Kita lihat rumusnya. Jadi kalau Y sama dengan, berarti kita gunakan rumus ini ya. X-nya tetap, berarti X-nya min 3,2K, ya kan? 2 dikali min 12, kemudian kita kurangkan dengan Y-nya 8. Nah, berarti ini menjadi min 3, 2 kali min 12 itu sama dengan min 24 min 8, ya enggak? Maka di sini menjadi min 3,24 tambah 8 itu sama dengan 2, ya kan? 1 berarti minus 32. Nah, ini untuk P aksen yang pertama. Nah, kemudian kita refleksikan lagi, cerminkan lagi ke Y sama dengan 4. Berarti P aksennya yang pertama adalah min 3,32. Kita cerminkan lagi, berarti menjadi P double aksennya yaitu menjadi min 3,2 kali 4 dikurang dengan min 32, gitu ya. Berarti P double aksennya itu akan menjadi min 3, ini sama dengan 8 plus 32. Oke, berarti P aksennya akan menjadi min 3,8 tambah 32 itu sama dengan 40. Oke, berarti jawabannya adalah P double aksennya adalah min 3,40. Oke, mudah ya. Kita lanjut lagi, contoh kelima. Nah, contoh kelima itu merupakan persamaan. Nah, kita mencerminkan suatu persamaan ya. Sekarang kita punya persamaan Y sama dengan 3X tambah 2, gitu kan? Yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Tentukan persamaan dari bayangannya. Oke, ini persamaannya ya. Sekarang kita cari dulu. Kalau pencerminannya terhadap garis X sama dengan 3, X sama dengan 3, berarti ini ya, ya kan? Rumus yang kita gunakan. Berarti kita punya titiknya, Nah, titiknya adalah P-nya X, Y yang akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka P aksennya itu sama dengan 2H kurang X, Y, ya kan? Berarti itu akan menjadi P aksennya 2 kali dengan 3, ya kan? Kurang X, Y. Nah, maka di sini P aksennya akan menjadi 6 kurang X, Y. Nah, kita dapat ini. Berarti ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah persamaan cerminan dari persamaan Y sama dengan 3X kurang 2. Berarti tinggal kita masukkan, substitusikan nilainya. Y sama dengan 3X tambah 2. Berarti di sini 3 dikali X-nya adalah 6 kurang X, ya kan? Tambah 2. Nah, berarti di sini menjadi Y sama dengannya menjadi 3 kali 6 18 kurang 3X tambah 2. Berarti Y-nya sama dengan ini satu jenis ya. Maka bisa kita operasikan menjadi 20 kurang 3X. Atau bisa kita buat di sini Y-nya sama dengan min 3X tambah 20. Oke, cukup sekian, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke part ketiga untuk materi transformasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.